Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Di dalam kisah kali ini, kami akan membahas sebuah aksi pengeksekusian yang baru beberapa bulan terjadi di negara India. Aksi tersebut adalah sebuah aksi pengkhianatan seorang istri yang tega menyewa pengeksekusi bayaran untuk menghabisi sang suami saat mereka sedang melakukan momen bulan madu di sebuah tempat yang sangat indah dan terpencil. Awalnya penyidik menduga kejadian ini adalah suatu perampokan yang berujung pengeksekusian. Namun setelah diselidiki lebih dalam, ternyata aksi pengeksekusian ini telah diatur oleh sang istri dengan sangat terperinci. Bagaimana kronologi lengkap tentang kasus ini dan apa motif sang istri melakukan tindakan keji tersebut? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di kota Indore, negara bagian Madhya Pradesh, negara India, hiduplah seorang pria bernama Raja Raghuvanshi yang berusia 29 tahun. Raja ini merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Dia memiliki 2 orang kakak, yaitu kakak perempuan yang bernama Srasti Raghuvanshi dan juga kakak laki-laki yang bernama Vipin Raghuvanshi. Mereka adalah putra-putri dari pasangan Ashok Raghuvanshi dan Uma Raghuvanshi. Keluarga Raghuvanshi ini menjalankan bisnis bernama Raghuvanshi Transport yang telah berdiri sejak tahun 2007. Bisnis tersebut bergerak dalam penyewaan bus dan juga kendaraan untuk sekolah serta lembaga bimbingan belajar. Kedua saudara kandung Raja turut ikut serta dalam pengelolaan perusahaan keluarga mereka. Begitupun dengan Raja. Setelah lulus kuliah, dia langsung mengikuti jejak kedua kakaknya. Dia mulai bekerja di perusahaan keluarganya dan memegang posisi penting dalam akuntansi serta operasional perusahaan. Keluarga mereka merupakan keluarga yang cukup terpandang. Marga Raghuvanshi sendiri masuk ke dalam klasifikasi kasta kesatria, yang mana ini adalah salah satu kasta tertinggi dalam kasta Hindu. Sebagai pribadinya, Raja memiliki reputasi yang baik. Orang-orang melihatnya sebagai seseorang yang sopan, ramah, dan juga murah senyum. Tak hanya itu, dia juga dikenal sebagai seseorang yang pekerja keras. Dia selalu menyelesaikan tugasnya dan juga tak pernah membuat masalah selama bekerja. Raja adalah anak yang baik hati dan sangat berbakti. Dia sangat mempedulikan dan menyayangi kakak-kakaknya. Ketiga kakak beradik ini sangat dekat. Mereka selalu bermain bersama dan saling menjaga satu sama lain. Raja juga sangat penurut kepada orang tuanya. Dia selalu mendengarkan dan juga melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Bagi orang tuanya, satu-satunya kekurangan Raja adalah dia belum menikah seperti kedua kakaknya. Orang tuanya sangat berharap kepada Raja agar dia dapat menikah dan membangun keluarganya sendiri. Oleh sebab itulah, orang tua Raja kemudian melakukan perjodohan untuk anaknya. Raja yang memang sangat menyayangi kedua orang tuanya menuruti permintaan mereka. Orang tua Raja mencarikan jodoh untuk Raja melalui sebuah sistem yang bernama Samaj Viva. Samaj Viva ini adalah sebuah cara untuk mencari jodoh secara tradisional, yang mana keluarga dari komunitas tertentu mendaftarkan biodata anak-anak mereka di dalam sebuah buku. Buku ini nanti dikelola oleh pengurus yang disebut dengan Komite Samaj, dan mereka akan memberikan daftar calon pasangan yang juga mencari dari keluarga lain untuk mencocokkan perjodohan tersebut agar kedua pasangan memiliki kasta yang sama dan juga status sosial yang sepadan. Melalui perjodohan inilah keluarga Raja menemukan seorang wanita yang cocok bagi mereka. Wanita itu bernama Sonam yang berusia 25 tahun. Seperti halnya Raja, Sonam juga berasal dari kasta kesatria, yaitu kasta tertinggi di kasta Hindu. Seperti halnya Raja, Sonam juga berasal dari kasta kesatria. Di sini hanya diketahui ayah dan kakak laki-lakinya. Mereka bernama Devi Sins Raghuvanshi dan juga Govin Raghuvanshi. Namun keluarga Sonam yang lainnya tidak diungkapkan identitasnya kepada publik.
Keluarga Sonam ini menjalankan sebuah usaha produksi dan juga penjualan bahan bangunan. Mereka memiliki pabrik kayu yang sudah beroperasi lebih dari 20 tahun di kawasan kota Indore. Sonam dibesarkan dalam keluarga tradisional dan juga konservatif. Orang tuanya selalu mengawasi ketat apa yang dilakukan oleh Sonam. Mereka juga selalu menjadi pembuat keputusan dalam kehidupan Sonam. Jika orang tuanya sudah menyuruhnya melakukan sesuatu, maka Sonam wajib menurutinya. Orang tua Sonam melihat Raja sebagai calon pasangan yang paling cocok untuk Sonam. Raja berasal dari keluarga dengan finansial yang stabil. Dia juga memiliki pendidikan yang bagus dan yang paling penting, Raja berasal dari kasta yang sama dengan keluarga mereka. Mereka pun segera memutuskan untuk meminta Raja menjadi calon suami untuk Sonam. Permintaan itu disambut hangat oleh keluarga Raja. Kedua keluarga pun bertemu untuk bisa saling mengenal. Raja juga bertukar nomor telepon dengan Sonam agar dapat berkomunikasi untuk saling dekat. Tetapi sayangnya, pesan-pesan yang dikirimkan oleh Raja kepada Sonam jarang sekali dibalas oleh Sonam. Jikapun dibalas, pasti dalam waktu yang sangat lama. Hal ini membuat Raja merasa kesulitan, namun dia tak mau menyerah. Dia mengerti kalau mereka bertemu dalam sebuah perjodohan dan dia ingin memahami Sonam lebih dalam. Setelah beberapa lama berkenalan, Raja meminta izin kepada keluarga Sonam untuk mengajak Sonam berjalan-jalan, seperti makan berdua di restoran dan juga menonton film di bioskop. Namun permintaan ini ditolak oleh keluarga Sonam. Keluarga Sonam saat itu beralasan kalau tidak baik bagi wanita untuk pergi hanya berdua dengan lelaki saja, apalagi mereka belum menikah. Keluarga Sonam pun meminta Raja untuk lebih bersabar karena nantinya setelah mereka menikah, mereka boleh melakukan apapun yang mereka mau. Raja yang mendengar hal itu, dia pun tidak mempermasalahkannya. Namun yang tidak diketahui oleh Raja adalah di balik itu semua, alasan sebenarnya keluarga Sonam melarang mereka pergi berdua adalah karena ternyata Sonam ini sudah memiliki seorang kekasih yang lain. Sejatinya, Sonam tak bersedia menikah dengan Raja, namun dia hanya dipaksa oleh keluarganya. Keluarganya saat itu merasa takut jika Sonam dan Raja bertemu hanya berdua. Sonam pasti akan menyampaikan hal ini kepada Raja, sehingga pernikahan mereka pun bisa jadi dibatalkan. Kekasih dari Sonam tersebut bernama Raj Kuswaha, berusia 20 tahun, lebih muda dari Sonam. Raj merupakan salah satu pegawai yang bekerja di pabrik kayu milik ayah Sonam. Keduanya bertemu di sana, mereka sering berinteraksi dan akhirnya saling jatuh cinta. Sonam bahkan sudah mengatakan kepada keluarganya kalau dirinya hanya ingin menikahi pacarnya, yaitu Raj Kuswaha. Tetapi hubungan Sonam dan Raj ini secara terang-terangan tidak direstui oleh orang tua Sonam. Mereka menganggap kalau Raj tidak sebadan untuk Sonam. Raj berasal dari keluarga berkasta rendah dan dia juga memiliki usia yang lebih muda dari Sonam. Sehingga karena tak mau hubungan Sonam dan Raj menjadi terlalu dalam, orang tua Sonam pun memutuskan untuk menjodohkan putri mereka. Mendapatkan perjodohan itu, Sonam tidak punya pilihan. Dia terpaksa mengikuti keinginan orang tuanya. Dia melakukan hal itu dengan penuh perasaan marah. Dia sempat memperingatkan kepada ibunya kalau ibunya terus memaksa dirinya, dia bisa saja melakukan hal-hal yang di luar kendali. Namun keluarganya tidak mempedulikan apa yang dikatakan oleh Sonam. Mereka berpikir kalau Sonam hanya menggertak saja. Mereka pun meneruskan proses pernikahan Sonam dan juga Raja. Lalu singkat cerita, pada tanggal 11 Mei tahun 2025, Raja dan Sonam resmi melangsungkan suatu pernikahan. Pesta pernikahan mereka digelar dengan meriah dan megah. Keluarga dan teman-teman diundang untuk ikut merayakan hari bahagia tersebut. Raja terlihat sangat bahagia dalam acara itu. Dia menari bersama Sonam bergantian dengan keluarganya. Lalu setelah menikah, Sonam tinggal bersama Raja dan keluarganya. Dia diperlakukan dengan baik oleh ibu mertuanya. Mereka sangat menyayangi Sonam dan memperlakukan Sonam seperti putri mereka sendiri. Lalu tak lama setelah pernikahan digelar, Sonam mengajak Raja untuk berbulan madu. Tadinya Raja berniat untuk menunda bulan madu mereka. Dia tidak ingin terburu-buru karena dia masih menikmati masa awal pernikahan mereka. Tetapi di samping itu, Sonam terus memaksanya. Dia mengatakan kalau dia sudah membuat rencana untuk bulan madu mereka sebelum mereka melangsungkan pernikahan.
Sonam saat itu juga mengatakan kalau dia sudah membeli tiket kereta api untuk menuju tempat bulan madu mereka yang terletak di negara bagian Meghalaya. Dia juga menyampaikan kalau dirinya sudah meminta izin kepada kedua orang tua mereka. Dan akhirnya, karena melihat istrinya yang sangat bersemangat untuk berbulan madu, raja pun menyetujui ajakan Sonam tersebut. Singkat cerita, pada tanggal 20 Mei tahun 2025, Sonam dan Raja berangkat menuju negara bagian Meghalaya dengan menggunakan kereta api. Saat masih di dalam kereta, Raja sempat melakukan video call dengan ibunya. Dalam video call tersebut, Raja terlihat menggunakan kalung dan cincin emas. Ibu Raja sempat menyuruh Raja untuk melepaskan perhiasan itu. Ibunya takut perhiasan tersebut akan membuat Raja menjadi target perampokan. Namun, Raja mengatakan kepada ibunya kalau dia tak bisa melakukan hal itu karena istrinya yang meminta Raja untuk memakai semua perhiasan itu. Saat itu, Sonam beralasan kalau ia ingin Raja terlihat berwibawa sehingga orang-orang akan segan kepada dirinya. Ibu Raja pun akhirnya tidak mempermasalahkan hal itu lagi. Kemudian masih di hari yang sama, tepatnya pada sore hari, akhirnya tibalah mereka di tempat tujuan, yaitu kota Guwahati yang terletak di negara bagian Meghalaya. Dari kota tersebut mereka menyewa sebuah travel untuk menuju ke kota Shillong yang menempuh perjalanan selama sekitar 3-4 jam. Setibanya di kota Shillong, mereka menyewa sebuah penginapan yang bernama Balaji Guest House pada malam harinya. Lalu keesokan paginya, pada tanggal 21 Mei tahun 2025, mereka menyewa sebuah sepeda motor di daerah Kiting Road sebagai kendaraan berpergian selama mereka berada di kota tersebut. Hari itu mereka menikmati kota Shillong dengan mengunjungi beberapa objek wisata seperti kuil, pasar, dan juga pantai. Setelah seharian menikmati liburan, mereka kembali ke penginapan. Lalu hari pun berganti. Di tanggal 22 Mei tahun 2025, pada pagi harinya mereka pergi ke desa Maukait untuk menuju ke kawasan wisata Nong Riat. Di kawasan wisata Nong Riat tersebut, Sonam sudah terlebih dahulu menyewa penginapan mereka selanjutnya. Tetapi untuk menuju ke penginapan itu, mereka tidak bisa menggunakan sepeda motor yang mereka sewa karena jalanan untuk menuju ke penginapan hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki. Oleh sebab itu, karena perjalanan menuju penginapan harus melewati hutan, mereka pun menyewa seorang tour guide supaya tidak tersesat. Dan akhirnya, pada siang hari menuju sore, mereka pun tiba di penginapan yang mereka sewa untuk 1 malam tersebut. Di sana, mereka menikmati keindahan desa wisata Nong Riat dengan sangat menyenangkan. Kemudian singkat cerita, pada tanggal 23 Mei tahun 2025, Sonam dan Raja sudah menikmati keindahan desa wisata Nong Riat dan bersiap untuk pulang kembali. Namun sebelum mereka pulang, mereka terlebih dahulu sarapan di penginapan itu. Saat sedang menikmati sarapan, mereka tiba-tiba saja bertemu dengan 3 orang pria yang mengaku sebagai wisatawan dari luar kota. Mereka adalah Akash Rajput berusia 19 tahun, Vishal Singh Chauhan berusia 22 tahun, dan yang terakhir Anand Kurmi yang berusia 23 tahun. Ketika mereka mengajak Raja mengobrol, Raja pun menanggapinya. Para wisatawan tersebut langsung mengatakan kepada Raja kalau mereka juga berasal dari negara bagian Madhya Pradesh. Namun mereka sudah beberapa kali ke tempat itu. Ketiga orang ini juga mengatakan kepada Raja kalau Raja dan istrinya tidak perlu menyewa guide karena mereka sudah hafal jalur untuk menuju pulang. Mereka pun mengajak Raja untuk pulang bersama dan mereka akan membantu membawakan barang-barang miliknya. Kerendahan hati para pria ini sangat dipercayai oleh Raja. Dia percaya kalau mereka orang baik, apalagi mereka juga berasal dari daerah yang sama. Dan akhirnya Raja pun menerima tawaran baik itu. Raja dan Sonam serta ketiga pria yang mengaku sebagai wisatawan tersebut berjalan menuju arah pulang. Namun secara mengejutkan, Raja tidak mengetahui apa yang ada di balik itu semua. Ketiga pria yang mengaku sebagai wisatawan itu adalah para pria yang sudah dikenali oleh istrinya, yaitu Sonam. Sejak awal, pertemuan itu memang telah direncanakan oleh Sonam. Ketiga orang ini adalah teman dari Raj yang merupakan pacar Sonam sebelum dia menikah. Sonam dan Raj meminta bantuan kepada temannya untuk melenyapkan Raja dengan iming-iming akan diberikan imbalan yang cukup besar oleh Sonam.
Selama perjalanan tersebut, Sonam selalu melaporkan kepada para eksekutor di mana posisi dirinya bersama suaminya. Dan ketika sudah menemukan tempat dan waktu yang tepat, ketiga pria tersebut langsung mendatangi tempat Sonam dan juga Raja berada. Saat itu mereka bersama-sama berjalan dengan santai melewati hutan. Raja tidak meletakkan kecurigaan kepada istrinya dan orang-orang tersebut. Namun saat sampai di dekat sungai, Sonam tiba-tiba saja meminta untuk beristirahat sebentar sambil menikmati pemandangan objek wisata. Ketika itu posisinya Raja maju lebih depan mendekati sungai. Dia tidak menyadari kalau orang-orang yang ada di belakangnya sedang berbisik-bisik merencanakan sesuatu. Kemudian di samping itu, Sonam yang merasa kalau situasi sudah aman dan suaminya sedang lengah. Dia pun memberikan isyarat kepada para eksekutor untuk melaksanakan tugas mereka. Isyarat itu langsung diterima oleh Akas, Visal, dan juga Anan. Visal yang sedari awal menyimpan senjata tajam, dia pun langsung mengeluarkannya dari tas. Kemudian dia mendekati Raja secara perlahan dan tanpa ragu. Dia langsung mengayunkan senjata tajam ke arah Raja hingga mengenai kepala belakangnya. Raja yang mendapatkan serangan mendadak itu seketika terkejut dan terjatuh. Raja meraung kesakitan sambil memegang kepalanya yang mulai dipenuhi cairan merah. Kemudian melihat Raja yang masih tersadar, Sonam pun meminta para eksekutor untuk segera menyelesaikan tugas mereka agar tidak ada orang lain yang melihat aksi keji mereka. Lalu tanpa berlama, giliran Anan yang menggunakan senjata itu. Dia kembali menghantam Raja di bagian kepalanya, namun hantaman tersebut tidak cukup kuat karena Anan saat itu merasa gugup. Menyadari kalau Raja tak kunjung tewas, Akas sebagai pelaku ketiga menyelesaikan tugas dengan menyerang Raja sampai benar-benar dia meninggal dunia. Dan akhirnya Raja yang tak kuat lagi menahan sakitnya, dia pun kehilangan kesadaran dan menghembuskan nafas terakhirnya. Melihat Raja meregang nyawa, ketiga eksekutor membopong tubuh Raja dan membuangnya ke sungai yang mengalir ke air terjun Waisaudong. Saat itu mereka juga tak lupa untuk membuang senjata yang mereka gunakan. Selama proses itu berlangsung, Sonam hanya mengawasi lokasi sekitar agar tidak ada orang lain yang melihatnya. Setelah semuanya selesai, keempatnya langsung pergi meninggalkan lokasi. Mereka pergi ke daerah kota. Sesampainya di sana, Sonam dan ketiga eksekutor langsung berpisah. Sonam kembali ke kota Silong untuk menuju ke kota Guwahati dengan menggunakan taksi. Dari kota itu, dia menaiki beberapa kereta api untuk menghindari pelacakan. Sampainya di kota Indore, Sonam bertemu dengan pacarnya yang bernama Raj, dan keduanya pun langsung bersembunyi. Kemudian singkat cerita, dari tanggal 23 Mei tahun 2025, keluarga Sonam dan Raja mulai tak dapat menghubungi keduanya. Awalnya mereka mengira keduanya berada di tempat yang tidak mendapatkan sinyal, sehingga sulit untuk dihubungi. Namun setelah sehari berlalu, mereka belum juga mengangkat telepon. Karena merasa khawatir, keluarga Raja pun memutuskan untuk membuat laporan orang hilang kepada pihak kepolisian kota Indore dan juga kepolisian negara bagian Meghalaya. Setelah menerima laporan, kepolisian pun langsung melakukan pencarian besar-besaran terhadap Sonam dan juga Raja. Dalam pencarian itu, polisi mendapatkan informasi kalau Raja dan Sonam sempat menyewa sebuah sepeda motor di daerah Kiting Road, kota Silong. Polisi melacak GPS yang terpasang di sepeda motor tersebut. Pelacakan itu berhasil, sepeda motornya ditemukan di sebuah jalan antara kota Silong dan juga kota Cherrapunji. Kabar ini juga sampai kepada keluarga Sonam dan Raja. Mereka berharap dengan penemuan ini putra-putri mereka bisa segera ditemukan dalam keadaan sehat. Di sisi lain, kakak Raja yaitu Vipin langsung berangkat ke negara bagian Meghalaya untuk ikut melakukan pencarian. Pencarian dipusatkan di sekitar lokasi penemuan sepeda motor. Namun karena tak kunjung menemukan apa-apa, Vipin menyarankan kepada pihak kepolisian untuk memperluas zona pencarian. Drone diterbangkan untuk menjangkau area-area yang sulit untuk digapai. Setelah beberapa hari dilakukan pencarian, pada tanggal 2 Juni tahun 2025, salah satu drone menangkap sebuah objek yang terlihat seperti manusia di dasar jurang air terjun Waisaudong. Tim penyelamat pun langsung diturunkan untuk mencapai lokasi tersebut. Setelah berhasil mendekati, benar saja kalau itu adalah sesosok jasad manusia. Mereka langsung mengevakuasinya dan ketika jasad itu diperlihatkan kepada salah satu keluarga korban, dia pun langsung mengkonfirmasi secara visual kalau itu adalah Raja Raghuvanshi.
Kemudian di sisi lain, tak jauh dari lokasi penemuan jasad Raja, polisi juga menemukan senjata tajam dan barang-barang milik Raja. Penemuan ini pun mengubah jalannya penyelidikan. Tadinya polisi berpikir kalau Raja dan Sonam mungkin terpeleset dan jatuh ke arah jurang. Namun penemuan senjata itu membuat polisi berpikir kalau kasus ini adalah suatu kasus pengeksekusian. Terlebih pada jasad Raja tidak ditemukan kalung dan juga cincin emas miliknya. Yang berdasarkan kesaksian keluarga Raja, Raja menggunakannya saat dia melakukan perjalanan tersebut. Polisi dan keluarga pun mengira kalau Raja dan Sonam telah mengalami suatu perampokan. Raja dieksekusi pelaku dan kemudian Sonam ikut diculik oleh para perampok. Penemuan ini menghancurkan hati keluarga Raja, terlebih ketika mereka melihat jasad Raja yang sudah membusuk dan juga membengkak. Namun di tengah kesedihan itu, keluarganya masih memendam harapan untuk bisa menemukan Sonam. Mereka berharap jangan sampai mereka harus kehilangan Sonam juga. Lalu, pada tanggal 3 Juni tahun 2025, kepolisian Meghalaya meneruskan pencarian terhadap Sonam. Kali ini mereka tak hanya melakukan pencarian di dalam hutan, namun juga melacak jejak Sonam selama dia berada di negara bagian Meghalaya. Penyidik saat itu menelusuri 42 rekaman CCTV dari kota Shillong sampai ke kota Indore. Mereka juga menyelidiki panggilan serta chat dari ponsel milik Sonam dan juga Raja. Berdasarkan penemuan rekaman CCTV, terlihat 3 orang pria yang terus-menerus mengikuti kedua pasangan tersebut selama mereka berada di negara bagian Meghalaya. Penyidik berusaha untuk mengidentifikasi ketiga pria ini. Penyidik menduga mungkin saja mereka adalah penduduk lokal yang telah melakukan pengeksekusian dan perampokan kepada Raja dan juga Sonam. Lalu berlanjut pada tanggal 7 Juni tahun 2025, seorang saksi kunci tiba-tiba muncul. Saksi ini adalah seorang tour guide wisatawan Nong Riat. Dia menceritakan bahwa dirinya sempat melihat Sonam dan juga Raja mengobrol dengan 3 orang di sebuah penginapan yang ada di wisata Nong Riat. Namun anehnya, logat bahasa yang mereka gunakan tidak seperti logat warga lokal, melainkan seperti logat warga negara bagian Madhya Pradesh. Hal ini membuat asumsi bahwa ketiga pria tersebut adalah warga negara bagian Meghalaya langsung terbantahkan. Polisi pun mulai menduga kalau aksi kejahatan ini dilakukan oleh sekelompok orang yang telah mengenal Sonam dan juga Raja. Penyidik pun kemudian mengalihkan penyelidikan mereka kepada orang-orang terdekat Sonam dan juga Raja. Lalu dari proses penyelidikan terhadap ponsel Sonam, polisi menemukan kalau Sonam sering menghubungi seorang pria bernama Raj Kushwaha selama masa bulan madu tersebut. Selain itu, dia juga beberapa kali menghubungi pria yang bernama Akash, Vishal, dan juga Anand. Penemuan ini langsung mengubah arah dugaan pihak kepolisian. Mereka berpikir apa mungkin Sonam telah berselingkuh dan dialah sebenarnya yang telah merencanakan ini semua. Dugaan tersebut langsung didalami, polisi mulai melacak keberadaan semua pelaku, termasuk Sonam dan juga Raj. Pelacakan tersebut membuahkan hasil, di mana pihak kepolisian mendapatkan informasi kalau para pelaku berada di negara Madhya Pradesh dan juga negara bagian Uttar Pradesh. Singkat cerita, pada tanggal 8 Juni tahun 2025, polisi melakukan sebuah operasi penangkapan yang dinamai Operation Honeymoon. Operasi ini melibatkan polisi dari beberapa negara bagian. Mereka bekerja sama untuk menyergap para pelaku. Dalam penyergapan itu, Akash ditangkap di rumahnya yang terletak di negara bagian Uttar Pradesh. Lalu Vishal ditangkap di kamar kosnya di negara bagian Madhya Pradesh. Kemudian juga ada Anand yang ditangkap di rumah kontrakannya di negara bagian Madhya Pradesh. Dan yang terakhir, Raj juga ikut ditangkap di apartemen persembunyiannya di kota Indore, negara bagian Madhya Pradesh. Namun saat itu sangat disayangkan polisi tak berhasil menemukan keberadaan Sonam. Meski begitu, di dalam apartemen Raj tersebut polisi menemukan beberapa bukti, yaitu pakaian Sonam, tiket kereta dari kota Guwahati menuju kota Indore, serta juga sejumlah uang tunai. Tak hanya itu, polisi juga menemukan rekaman-rekaman CCTV di stasiun kota Indore yang memperlihatkan kalau Raj telah menjemput Sonam.
Kabar ini pun tersebar luas di media massa. Sebelumnya, berita hilangnya Sonam dan Raja juga sempat viral di India. Saat itu, masyarakat mulai mengecam kepolisian Meghalaya karena berpikir mereka sudah lalai dalam menjalankan tugasnya. Namun, penemuan ini membuat masyarakat mengubah pendapat mereka. Masyarakat mulai mencurigai kalau Sonam sebagai dalang dalam kasus ini. Pada tanggal 9 Juni tahun 2025, Sonam akhirnya muncul. Dia menyerahkan diri kepada pihak kepolisian kota Gazipur, negara bagian Uttar Pradesh. Kepolisian Uttar Pradesh melaporkan hal ini kepada kepolisian Meghalaya supaya mereka bisa menjemput Sonam untuk diinterogasi lebih lanjut. Tak hanya Sonam, keempat tersangka lainnya juga dibawa ke negara bagian Meghalaya. Dalam interogasi tersebut, Akash, Vishal, dan juga Anand mengakui kalau Sonam dan Raj lah yang telah meminta mereka untuk mengeksekusi Raja dengan iming-iming bayaran sebanyak 20 lakh rupiah atau setara dengan sekitar 378 juta dalam rupiah. Tak hanya itu, Sonam dan Raj juga mengakui kalau merekalah yang telah merencanakan semua ini. Sonam mengaku kalau dia marah pada keluarganya karena memaksa dirinya menikahi Raja. Padahal Sonam memiliki laki-laki lain yang sangat dia cintai, yaitu Raj Kushwaha. Kabar ini sangat mengejutkan keluarga Raja dan juga keluarga Sonam. Mereka sangat marah dan menuntut supaya Sonam dan semua pelaku dapat diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Keluarga Sonam merasa sangat malu dengan apa yang dilakukan oleh Sonam. Mereka tak menyangka kalau Sonam bisa berbuat sejauh itu. Mereka menyesal dan memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga Raja. Sonam dan Raj adalah sepasang kekasih yang gagal menikah karena tekanan keluarga. Namun bukannya mencoba mencari jalan yang benar untuk bisa mendapatkan restu orang tua, mereka malah mengambil nyawa yang tidak bersalah. Raja hanya seorang anak berbakti yang ingin mengabulkan permintaan orang tuanya. Dia sama sekali tak tahu menahu tentang kisah Raj dan juga Sonam. Raja menikahi Sonam dengan harapan bisa membangun sebuah keluarga yang bahagia dan juga harmonis. Namun harapan baiknya itu sama sekali tak terkabulkan. Bukannya mendapatkan keluarga yang harmonis, dia malah kehilangan hidupnya untuk selama-lamanya. Keluarga Raja menyayangi Sonam sebagaimana mereka menyayangi putri kandung mereka. Namun kasih sayang itu malah dibalas dengan luka yang sangat mendalam oleh Sonam. Luka itu harus ditanggung oleh keluarga Raja selama sisa hidup mereka. Untuk itu, mari sama-sama kita doakan. Semoga keluarga Raja bisa melalui semua kesedihan ini dan dapat melanjutkan hidup mereka dengan lebih baik. Serta untuk Raja, semoga Raja beristirahat dengan tenang di alam sana. Dan untuk kita semua para pendengar kisah, semoga dalam kisah kali ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.